Puji Tuhan, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan belajar lewat firman Tuhan yang saya ambil dengan satu tema, dosa yang tidak dapat diampuni. Jadi saudara, apa yang dimaksud firman Tuhan, dosa yang tidak dapat diampuni? Kita belajar lebih dulu membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi menurut firman Tuhan ini, ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Sekali lagi saya katakan, jadi menurut Injil Lukas pasal 12 ayat 10, ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Apa artinya menghujat Roh Kudus? Menghujat dalam bahasa Yunani adalah blasphemeo. Blasphemeo itu artinya adalah mengatakan sesuatu fitnah, kebohongan, atau menjelekkan nama seseorang atau reputasinya. Jadi siapa yang dijelekkan di sini? Siapa yang difitnah di sini? Siapa yang mengatakan tentang kebohongan? Itu bukan daripada Roh Kudus. Sebab itu, jika ada orang yang mengatakan sesuatu kebohongan tentang pribadi Anak Allah, memfitnah Anak Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu sama artinya mereka menghujat daripada Roh Kudus. Sebab sesuatu yang datang daripada Roh Kudus adalah kebenaran yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika mereka yang sudah mengerti kebenaran, yang sudah mengecap karunia daripada Roh Kudus yang terdapat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 4, maka mereka disamakan dengan orang-orang yang murtad. Murtad artinya menurut ayat firman Tuhan ini adalah mereka yang sudah mengerti dan sudah diterangi hidupnya oleh firman Tuhan dan mengecap karunia dari kuasa Roh Kudus, tetapi mereka masih menyangkal iman mereka terhadap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu artinya mereka telah menghujat Roh Kudus. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa pada hari-hari terakhir akan banyak pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan. Bahkan ada banyak orang akan murtad dan menyangkali imannya. Sebab itulah kita yang sudah mengerti firman Tuhan, yang sudah diterangi oleh firman Allah dan menerima karunia daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang telah mengajarkan kita, mengingatkan kita tentang kebenaran firman Allah bahwa sesungguhnya Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa hanya melalui Yesus Kristus. Sebab itu kita harus berjaga-jaga pada hari-hari terakhir ini. Jangan sampai iman kita tergoncangkan oleh keadaan, situasi, tekanan yang ada, menyangkali iman percaya kita. Bagaimana dengan Petrus? Saudara yang kekasih dalam saudara dalam Tuhan, kalau kita lihat pengalaman dari Petrus yang telah mengkhianati Yesus, imannya
Itu bukan orang yang dikatakan kategorikan sama dengan menghujat. Karena apa? Karena Roh Kudus masih bisa menginsafkannya. Roh Kudus masih bisa menyadarkannya sehingga dia bertobat, menangis. Itu artinya Roh Kudus masih berperan aktif dalam dirinya untuk mengubah dan menyadarkan pribadinya. Bisa saja hal itu terjadi bagi anak Tuhan yang mungkin di satu situasi menghadapi satu tekanan aniaya karena dia merasa tidak kuat. Bisa saja dia mengalami hal yang sama seperti Petrus. Tetapi mereka, ketika mereka bertobat, ketika mereka sadar, ketika mereka tahu bahwa mereka telah mengkhianati imannya, mereka menangis, mereka bertobat. Itu artinya Roh Kudus bekerja dalam hidup mereka dan menyadarkan mereka dan mereka kembali kepada jalan Tuhan. Tapi berbeda dengan apa yang dimaksud firman Tuhan, dosa yang tidak dapat diampuni menghujat daripada Roh Kudus, artinya sama yang dijelaskan oleh dalam Ibrani pasal 6 ayat 4, mereka yang telah diterangi hatinya oleh firman Allah dan mengecap karunia Roh Kudus itu berbeda. Artinya mereka sudah mengerti bahwa mereka sudah mengecap karunia Roh Kudus. Mereka telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus dan mereka mengalami kasih karunia Tuhan, karya keselamatan, hidup yang telah diubahkan, dipulihkan dan menikmati karya kasih penebusan itu dalam diri mereka. Tetapi kalau mereka menyangkali iman mereka dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka itu sama artinya mereka orang-orang yang murtad atau orang-orang yang telah menghujat Roh Kudus sehingga mereka tidak mungkin diampuni. Karena mereka sudah mengerti tetapi menyangkali iman mereka. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam hal ini saya akan menjelaskan secara gampang dan praktis supaya kita bisa memahami dengan mudah. Kita mengerti bahwa kita mengenal pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya, kalau kita berdosa terhadap Bapa, kita menerima kasih karunia pengampunan lewat Yesus Kristus. Jika kita berdosa kepada Yesus karena pelanggaran-pelanggaran kita, ada Roh Kudus yang menginsafkan kita, ada Roh Kudus yang menyadarkan kita, ada Roh Kudus yang membuat kita mengakui segala pelanggaran dan dosa kita. Tetapi jika kita berdosa kepada pribadi Allah yang ketiga, Roh Kudus, siapa lagi yang akan menyadarkan kita? Siapa lagi yang memampukan kita untuk insaf, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita? Itu artinya jika kita berdosa terhadap Roh Kudus, sudah tidak ada pribadi lagi yang dapat mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Itulah sebabnya pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan, mengingatkan kepada kita bahwa hari ini kita tahu lewat firman Tuhan ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu dosa menghujat Roh Kudus. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menghujat Roh Kudus. Jangan sampai kita menyangkali iman kita bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena hari-hari terakhir ini akan banyak ujian dan ada banyak orang-orang yang akan murtad ketika mereka karena keadaan menyangkali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita mengerti lewat firman Tuhan ada dosa yang tidak dapat diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus. Roh Kudus menolong kita supaya kita terus tetap di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita semakin mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan kita setia sampai akhir
dalam keadaan situasi apapun, seperti tertulis dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan, biar lewat firman Tuhan ini, pengajaran ini, kita mengerti supaya kita hidup dalam terang firman Allah dan Roh Kudus menolong kita. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus